Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru Kelas PGSD, kompetensi profesional IPA Fisika, energi kinetik, energi potensial, momentum, impuls, gerak vertikal benda. Ini adalah part yang ke-22. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut? A. 265.250 Joule, B. 156.250 Joule, C. 155.350 Joule, D. 256.250 Joule. Baik, untuk menjawab soal nomor 1 ini, karena yang ditanyakan energi kinetik, maka untuk mencari energi kinetik kita menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikali M kali V kuadrat. Ini adalah rumus energi kinetik. Kemudian yang kita ketahui adalah M sama dengan 500 kg. M ini adalah massa dari mobil tersebut. Kemudian yang kita ketahui lagi V-nya 25 meter per sekon. V ini adalah kecepatan dari mobil tersebut yang melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Yang ditanyakan sudah tentu EK-nya, energi kinetik. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah dikali M-nya 500 dikali 25, V kuadrat berarti 25 kuadrat, setengah dikali 500 dikali 25 kuadrat 625. Ini kita catat aja, jadi 250 dikali 625, maka menghasilkan 156.250 satuannya Joule. Jadi energi kinetik mobil pada kelajuan 25 meter per sekon adalah 156.250 Joule. Maka jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Berapa kecepatan suatu benda bermassa 40.000 gram dengan energi kinetik 500 Joule? A. 5 meter per sekon, B. 15 meter per sekon, C. 3 meter per sekon, atau D. 9 meter per sekon. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, pertama-tama kita cari dulu yang kita ketahui. M 40.000 gram, kemudian energi kinetik 500 Joule. M ini adalah massa benda tersebut, namun satuannya kita ubah terlebih dahulu gram ke kilogram. 40.000 gram sama dengan 40 kilogram. Yang ditanyakan di soal ini adalah V atau kecepatannya. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali M
dikali V kuadrat. Energi kinetiknya sudah kita ketahui, 500 Joule. Sama dengan setengah dikali M-nya 40 kg dikali V kuadrat. Ya, langsung aja ini kita coret. Jadi sisa 20. Berarti 500 sama dengan 20 dikali V kuadrat. Kalau V-nya yang kita cari, maka 500 dibagi 20. Ini juga bisa kita coret. Nolnya juga, ini sisa 25. V kuadrat sama dengan 25. V sama dengan, untuk menghilangkan kuadratnya, kita akarkan saja. Akar 25. Akar 25 adalah 5. Untuk satuan V, meter per sekon. Jadi kecepatan benda tersebut adalah 5 meter per sekon. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Terdapat sebuah bola dengan massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial bola jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat? A. 40 Joule, B. 35 Joule, C. 45 Joule, atau D. 60 Joule. Diketahui M sama dengan 2 kg. H sama dengan 3 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. M di sini adalah massa bola 2 kg. H adalah ketinggian bola dari atas lemari. G adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi potensial, yaitu EP. Maka untuk mencari EP atau energi potensial, rumusnya M dikali G dikali H. M-nya 2 dikali G atau percepatan gravitasi 10 dikali H, ketinggiannya 3 meter. 2 dikali 10, 20, 20 dikali 3, 60. Energi potensial satuannya Joule. Jadi energi potensial bola adalah 60 Joule. Maka jawaban yang benar yaitu D. Soal selanjutnya, soal keempat. Energi 6000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 50 kg. Berapakah tinggi benda yang mampu diangkat oleh energi tersebut dengan gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? A. 14 meter, B. 12 meter, C. 15 meter, atau D. 16 meter. Diketahui energi potensial atau EP 6000 Joule. M atau massa 50 kg. G percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah tinggi benda yang mampu diangkat oleh energi tersebut. Nah, jadi yang ditanya adalah H. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus energi potensial sama dengan M dikali G dikali H.
Energi potensialnya 6000 Joule. M 50 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat dikali H. 6000 sama dengan 5 kali 10 500 dikali H. Karena yang ditanya H, maka H sama dengan 6000 dibagi 500. Nah, ini kita coret saja nolnya. Jadi 60 dibagi 5 12. Untuk ketinggian satuannya meter, 12 meter. Jadi tinggi benda tersebut adalah 12 meter. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika massa pelari 64 kg, maka besar energi kinetik pelari adalah A. 600 Joule, B. 800 Joule, C. 120 Joule, atau D. 4000 Joule. Diketahui V sama dengan 5 meter per sekon, M sama dengan 64 kg. V adalah kecepatan dan M adalah massa. Yang ditanyakan di soal ini adalah energi kinetiknya atau EK, energi kinetik si pelari. Maka kita gunakan rumus yang tadi, teman-teman. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali M-nya 64 dikali V-nya 5. 5 kita kuadratkan. Ini bisa kita coret, teman-teman. Jadi 32 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 25. 32 dikali 25 menghasilkan 800. Karena di sini adalah energi kinetik, maka satuannya Joule. 800 Joule. Jadi, energi kinetik pelari adalah 800 Joule. Maka jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Berapakah besar momentum serangga yang massanya 2200 gram yang tengah terbang dengan laju 80 meter per sekon? A. 177 kg meter per sekon, B. 277 kg meter per sekon, C. 176 kg meter per sekon, atau D. 165 kg meter per sekon. Untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini, teman-teman, yang ditanyakan adalah momentum. Besar momentum serangga yang kita ketahui masanya 2200 gram. Dan kecepatannya di sini dikatakan terbang dengan laju 80 meter per sekon, berarti itu adalah kecepatannya, teman-teman. V sama dengan 80 meter per sekon. Nah, untuk massa ini karena satuannya masih gram, kita rubah ke kilogram terlebih dahulu. 2200 dirubah ke kilogram jadi 2,2 kilogram. Yang ditanyakan adalah besar momentum atau dilambangkan dengan P. Penyelesaiannya, untuk mencari momentum, P sama dengan M dikali V. M-nya kita pakai yang ini ya, teman-teman, yang 2,2 kg. 2,2 dikali V. V-nya 80 meter per sekon.
2,2 dikali 80. Ini sebenarnya sama halnya dengan 22 dikali 8, teman-teman. 176 kilogram meter per sekon. Jadi, besar momentum serangga adalah 176 kg meter per sekon. Maka jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang ketujuh. Bola baseball bermasa 145 gram dilempar dengan kecepatan 39 meter per sekon. Ternyata dapat dipukul balik hingga mencapai kecepatan 52 meter per sekon. Berapakah impuls yang terjadi pada bola baseball? A. 1,885 Newton sekon. B. 1,858 Newton sekon. C. 2,858 Newton sekon. Atau D. 1,385 Newton sekon. Diketahui massa bola baseball 145 gram. Kemudian dilempar dengan kecepatan awal atau V1 39 meter per sekon. Nah, ketika dipukul balik, kecepatannya mencapai 52 meter per sekon, berarti itu adalah V2-nya atau kecepatan akhir. 52 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah impuls yang dilambangkan dengan I. Untuk mencari impuls, rumusnya I sama dengan delta P. Jadi impuls ini sama halnya dengan perubahan momentum, dimana rumusnya adalah M dikali V2 dikurangi V1. Sebelum kita masukkan nilainya, M ini satuannya masih gram. Kita rubah terlebih dahulu ke kilogram. 145 gram jika dirubah ke kilogram menjadi 0,145 kilogram. Lalu kita masukkan nilainya. 0,145 dikali V2-nya 52 dikurangi V1-nya 39. 0,145 dikali 52 dikurangi 39, 13. 0,145 dikali 13, 1,885, satuannya Newton sekon. Jadi, impuls yang terjadi pada bola baseball tersebut adalah 1,885 Newton sekon. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Andi melempar bola ke atas dengan kecepatan 35 meter per sekon. Kecepatan bola tersebut pada waktu 3 detik adalah jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. A. 6 meter per sekon. B. 4 meter per sekon. C. 5 meter per sekon. Atau D. 12 meter per sekon. Diketahui V0 atau kecepatan awal 35 meter per sekon. T yaitu waktu 3 detik. G. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah VT atau kecepatan pada saat waktu 3 detik. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikurangi G dikali T. V0-nya 35 meter per sekon dikurangi G 10 meter per sekon kuadrat dikali T. T-nya 3 detik. 35 dikurangi 10 kali 3, 30.
35 dikurang 35. Satuannya untuk kecepatan meter per sekon. Jadi, kecepatan bola pada waktu 3 detik adalah 5 meter per sekon. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Sebuah kerikil dilempar vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika gesekan udara diabaikan dan besar percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh kerikil tersebut? A. 80 meter, B. 40 meter, C. 45 meter, atau D. 79 meter. Diketahui V0 sama dengan 40 meter per sekon. G atau percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum H max. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus H max, ketinggian maksimum, sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. V0 kuadrat, V0 nya 40, kita kuadratkan, dibagi 2 dikali G nya 10. 40 kuadrat sama dengan 1600 dibagi 2 dikali 10, 20. Ini kita coret aja, sama dengan sisanya 160 dibagi 2, 80. Satuannya adalah meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai oleh kerikil tersebut adalah 80 meter. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Sebuah mobil mula-mula bergerak dari kecepatan 4 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? A. 60 meter per sekon kuadrat, B. 0,06 meter per sekon kuadrat, C. 6,0 meter per sekon kuadrat, atau D. 0,6 meter per sekon kuadrat. Diketahui kecepatan awal atau V1 4 meter per sekon. V2 sama dengan 10 meter per sekon. T-nya atau waktunya selama 10 detik. Yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Untuk mencari percepatan, rumusnya, karena di sini ada dua kecepatan awal dan kecepatan akhir, kecepatan 1 dan kecepatan 2, maka kita cari selisihnya. Maka kita gunakan rumus V2 dikurangi V1 dibagi T. V2 10 meter per sekon dikurangi V1 nya 4 meter per sekon. T nya 10 detik. 10 dikurang 4 6 dibagi 10. 6 per 10 sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil tersebut adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang D. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.